Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Malam ini saya akan melakukan monolog tentang COVID-19. Apa yang Anda pikirkan pertama kali mendengar berita tentang pandemi COVID-19? Saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya selama bekerja atau beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Yang saya pikirkan pertama kali mendengar berita tentang pandemi COVID-19 yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang terjadi di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan. Menurut yang saya dengar waktu itu, COVID-19 disebabkan oleh virus yang dinamakan novel coronavirus atau biasa disebut virus corona karena berbentuk mirip mahkota corona matahari. Dan yang saya dengar waktu itu bahwa virus corona awalnya berasal dari hewan kelelawar yang dikonsumsi oleh satu atau beberapa orang di kota Wuhan, Cina. Kemudian orang tersebut menginfeksi beberapa orang lainnya di kota tersebut dengan sangat cepat. Namun yang saya pikirkan pada saat itu adalah bahwa kejadian itu hanya terjadi di kota Wuhan, negara Cina, yang notabene penduduknya sudah terbiasa mengkonsumsi makanan atau hewan yang tidak lazim dikonsumsi, dan cara mengkonsumsinya pun tidak wajar. Menurut yang saya dengar, waktu itu di sekitar pasar di Wuhan, ada sebagian orang di sana mengkonsumsi hewan kelelawar mentah yang hanya disiram dengan kuah panas dalam sebuah mangkuk. Itu yang terlintas di pikiran saya waktu itu. Jadi, pada waktu itu saya belum berpikiran kalau virus corona atau pandemi COVID-19 akan sampai ke Indonesia. Sebab saya masih yakin bahwa pemerintah atau negara kita selalu siap dalam menangani setiap masalah, termasuk pandemi COVID-19. Dan saya pertama kali mendengar tentang pandemi COVID-19 pada awal Maret 2020. Bagaimana perasaan Anda waktu itu? Perasaan saya waktu itu masih tetap normal, belum memikirkan dampak dari virus corona, karena pegangan hidup saya adalah saya selalu berusaha untuk tetap positive thinking, dalam artian saya tetap menjaga kesehatan, menghindari pikiran-pikiran yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Namun saat itu saya tetap mengikuti perkembangan informasi terkait wabah COVID-19. Apa yang Anda lakukan berikutnya ketika merasakan perasaan tersebut? Ketika saya merasa bahwa itu masih normal, maka yang saya lakukan pada waktu itu adalah saya tetap menjaga perasaan saya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Satu hal yang tetap harus saya jaga adalah mengendalikan diri saya dan mengingatkan diri saya saat itu bahwa saya masih dalam proses tugas belajar. Walaupun sebenarnya masih ada masalah lain selain COVID-19, namun saya tetap fokus pada pendidikan yang sedang saya jalani. Saya harus bisa menyelesaikan tugas belajar ini sesuai waktu yang ditentukan, walaupun dalam kondisi dan situasi pandemi. Apakah COVID mempengaruhi diri Anda dan keluarga Anda? Pada dasarnya, saya adalah tipe orang yang tidak mudah terpengaruh jika hal itu tidak merubah hidup saya ke arah yang lebih baik. Dan saya tetap pada jalur keyakinan akan sesuatu hal yang lebih baik. Jadi, apakah COVID mempengaruhi diri saya? Jawabannya tidak. Dalam artian bahwa saya tidak mau ikut-ikutan cemas yang berlebihan, yang hanya akan berdampak buruk bagi kesehatan dan pikiran. Begitu pula dengan keluarga saya. Mereka tidak terlalu khawatir yang berlebihan. Saya dan keluarga tetap melakukan kegiatan yang disarankan oleh pemerintah. Kami stay at home, mencuci tangan dengan sabun, physical distancing, dan memakai masker saat di luar rumah.
Jadi, untuk dikatakan mempengaruhi dalam hal psikis, saya dan keluarga tidak mengalami itu. Kami tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap ikhtiar menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, tetap beribadah dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kami semua. Bagaimana Anda mengatasi krisis yang timbul selama COVID ini? Nah, ternyata COVID ini secara global telah berdampak luas di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Lambat laun mulai terasa berdampak pada sendi-sendi kehidupan kita. Krisis yang terjadi selama COVID ini juga berdampak pada kehidupan saya. Namun, tetap ada jalan untuk mengatasi krisis tersebut. Yang saya lakukan adalah 1. Berusaha tetap mengatur cash and flow keuangan agar tetap stabil. 2. Mengurangi belanja barang-barang atau kebutuhan yang belum terlalu penting. 3. Melakukan usaha-usaha yang bisa menopang kehidupan saya dan keluarga. 4. Terus menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan kuat. 5. Tetap berpikiran rileks dan tidak larut dalam kekhawatiran yang berlebihan, dan terus yakin bahwa kondisi ini akan segera berlalu. 6. Terus beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar masalah pandemi COVID-19 ini segera diangkat dari muka bumi. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sekian dari saya. Salam sehat, stay at home and be healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.